Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini Allah masih memberikan kepada kita beraneka macam kenikmatan yang tidak bisa dihitung dengan angka. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita mata beserta penglihatannya, hadirin. Bagaimana kita pikirkan mahalnya nikmat mata ini, hadirin. Lalu kemudian juga Allah masih memberikan kepada kita oksigen secara gratis, hadirin. Semua manusia yang ada di muka bumi ini, hadirin, Allah berikan nikmat bisa menghirup oksigen secara gratis, hadirin. Bukan hanya umat Islam saja yang Allah berikan nikmat ini, namun semua manusia bisa merasakan nikmat ini. Bagaimana juga Allah memberikan kepada kita nikmat telinga beserta penglihatan, nikmat telinga beserta pendengaran, hadirin. Bagaimana juga Allah memberikan kepada kita berjuta-juta kenikmatan, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan hari ini tidak bisa dihitung dengan angka, hadirin. Sebagaimana dikuatkan di dalam Quran surat Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Barang siapa menghitung-hitung daripada nikmatku, maka niscaya mereka tidak akan mampu menghitung-hitung daripada nikmatku. Saking banyaknya nikmat Allah, hadirin. Maka tugas kita hari ini, hadirin, bagaimana cara mensyukurinya. Dan ada satu nikmat yang tidak Allah berikan kepada seluruh manusia, hadirin. Hanya orang-orang pilihan saja yang Allah berikan nikmat ini, hadirin. Ya, kalau kita pikirkan coba, nikmat mata juga Allah berikan kepada orang kafir. Kemudian binatang juga Allah berikan. Kemudian nikmat sehat juga orang kafir pun merasakan nikmat sehat. Kemudian binatang pun merasakan nikmat sehat. Ada satu nikmat yang sangat besar di dalam hati kita, hadirin, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan nikmat iman kita alhamdulillah mampu melaksanakan, mampu mentaati Allah Subhanahu wa taala, yakni salah satunya kita melaksanakan saum di bulan suci Ramadan dan melaksanakan salat Jumat secara berjamaah di masjid ini. Mudah-mudahan puasa yang kita telah lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa yang pernah kita perbuat di bulan ini semoga Allah mengampuni segala kehilapan kita, dosa-dosa kita. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kerasa lagi, hadirin, bulan suci Ramadan akan meninggalkan kita sebentar lagi. Kita sudah puasa yang ke-21, hadirin. Tidak kerasa Ramadan akan meninggalkan kita, hadirin. Lalu kemudian pertanyaannya apa? Apa yang kita sudah siapkan? Amalan apa yang kita sudah laksanakan selama bulan Ramadan ini penuh, hadirin? Maka oleh karena itu khatib mengingatkan kepada diri khatib, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, setiap amalan fardu yang kita kerjakan itu pahalanya dikalikan lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal fardu di bulan suci Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala berikan 70 kali lipat, hadirin. Kita salat duhur secara berjamaah, hadirin, itu Allah berikan pahalanya seperti 70 kali lipat salat di luar bulan Ramadan. Saking banyaknya, hadirin, pahala di bulan suci Ramadan ini. Lalu kemudian diterangkan di dalam sebuah hadis, barang siapa yang melakukan amalan sunnah di bulan suci Ramadan ini, maka pahalanya sama seperti kita beramal wajib. Maka mulai hari ini kita perlu meningkatkan amalan kita di bulan suci Ramadan ini. Mumpung masih ada kesempatan kita melaksanakan bulan suci Ramadan. 9 hari lagi kita selesai, hadirin. Maka kita juga perlu meningkatkan bacaan Al-Quran kita, hadirin. Yang hari-hari selain bulan Ramadan kita malas untuk membaca Al-Quran, mulai hari ini saya harus semangat dalam membaca Al-Quran. Minimal umat Islam itu membaca Al-Quran sehari 1 juz, hadirin. Ya, jangan sampai kita dalam sehari itu kosong tidak membaca Al-Quran. Maka oleh karena itu kita perlu memiliki manajemen waktu, hadirin. Manajemen waktu. Kalau kita tidak sanggup 1 hari 1 juz dalam sekali duduk, maka kita dibagi waktu, hadirin. Sebelum dan sesudah sholat fardu kita perlu membaca Al-Quran 2 sampai 3 lembar Al-Quran. Maka tidak terasa dalam 1 hari itu kita telah membaca Al-Quran 1 juz, Masya Allah.
Kalau kita istiqomah, kalau kita konsisten 1 hari 1 juz, maka 30 hari tidak terasa 30 juz. Maka Al-Quran ini hadirin perlu dibaca. Kalau bisa kita perlu dihafal. Maka Al-Quran ini nantinya akan menjadi penolong. Bahkan Al-Quran ini di dalam hadis bisa memberikan syafaat kepada si pembacanya. Ya. Lalu kemudian apalagi yang harus kita perbanyak di bulan suci Ramadan ini, yaitu sedekah hadirin. Sedekah. Kita lirik tetangga kita. Mungkin saja ada yang membutuhkan, maka kita bantu hadirin. Walaupun kita membantunya hanya sebesar biji kurma ataupun seteguk air, maka kita bantu hadirin. Apalagi sekarang ini ya, di masjid-masjid ataupun di surau-surau ada yang mengadakan kegiatan salnat ataupun kegiatan mikra bersama, maka kita bantu hadirin dengan menitipkan uang, kemudian makanan, kita titipi 1 dus air minum. Nah, maka Allah akan berikan pahala yang berkali-kali lipat. Bahkan dikatakan di dalam suatu riwayat bahwasanya apabila kita sedekah di bulan suci Ramadan, ya, kemudian memberi makanan kepada orang yang berbuka, maka para malaikatnya akan mendoakan kita di malam hari. Lalu kemudian di malam Lailatul Qadar, maka malaikat Jibril akan bersalaman kepada kita. Barang siapa yang bersalaman kepada kita di bulan ini dengan malaikat Jibril, maka hatinya akan lembut dan akan mudah untuk menangis. Bagaimana hadirin? Para salaf-salaf terdahulu, para alim ulama terdahulu, mereka meningkatkan amal ibadah mereka, amal soleh mereka ketika di bulan suci Ramadan. Ya. Kemudian Imam Syafi'i bagaimana membaca Al-Qur'annya, ya, dalam 1 bulan Ramadan ini 60 kali khatam. Imam Bukhari 50 kali khatam. Lalu kemudian para alim ulama juga hadirin, ya, banyak yang khatam puluhan kali di bulan suci Ramadan ini. Maka kita perlu contoh daripada ulama-ulama terdahulu supaya hidup kita berkah, supaya hidup kita sejahtera, ya, supaya Allah tolong dalam setiap keadaan. Maka kalau ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kita memakmurkan masjid ini. 10 hari terakhir ini kita perlu memperbanyak hari-hari di dalam masjid. Kita menghidupkan amal soleh di dalam masjid hadirin. Salah satunya kita membaca Al-Quran. Ya, di dalam riwayat bahwa Nabi SAW di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya beliau lebih semangat lagi ibadahnya, baca Al-Qur'annya, sholat malamnya, kemudian sedekahnya, zikirnya, sholawatnya. Maka barang siapa yang menghidupkan amal soleh di malam tersebut, maka Allah akan memberikan kemuliaan malam Lailatul Qadar kepada kita. Kalau kita sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka seluruh dosa-dosa yang kita pernah perbuat Allah akan gugurkan dan langsung Allah berikan pahalanya. Ya, kalau kita sholat, kalau kita baca Al-Quran, sedekah, itu malaikat yang berikan pahala. Tapi kalau puasa ini langsung Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pahalanya kepada kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di bulan suci Ramadan ini perlu memperbanyak kualitas amal ibadah kita hadirin. Kita saling memaafkan, jangan melihat keburukan teman-teman kita, rekan kerja kita harus saling memaafkan. Lalu kemudian memang ya, rekan kerja kita memiliki kelemahan, memiliki aib, maka hendaknya sikap kita itu menutupi daripada aib teman-teman kita. Jangan diumbar-umbar. Kalau kita mengumbar-umbar aib teman kita, rekan kerja kita, maka nanti Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar akan membuka aib kita, ditonton oleh seluruh makhluk. Ya, maka mulai hari ini kita harus saling memaafkan. Ada yang membicarakan di belakang, kita doakan saja. Kita doakan, ya Allah, berilah hidayah kepada si fulan, ya Allah. Ada yang menjatuhkan, ada yang mengadu domba, doakan di waktu-waktu mustajab. Maka ketahuilah bersama hadirin, di bulan suci Ramadan ini ya, terdapat beberapa waktu yang sangat mustajab. Salah satunya doa ketika mau berbuka puasa. Ini salah satu doa yang sangat mustajab. Dikatakan di dalam hadis ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah doa ketika orang yang berbuka puasa. Kita doakan keluarga kita semoga selamat, semoga diberikan hidayah. Yang belum sholat, doakan saja. Jangan kita omong-omong, jangan kita bicarakan di belakang, jangan kita cemooh, jangan kita hina, jangan kita marahi. Kita doakan saja. Karena senjata umat Islam hari ini adalah doa. Ya, dengan doa insya Allah yang tadinya buruk, mudah-mudahan Allah berikan hidayah.
Nah, kita doakan keluarga kita semoga diberikan kesehatan, umur panjang dalam ketaatan. Kemudian juga kita minta juga untuk kebaikan diri kita, ya, diberikan kenikmatan dalam ibadah, mengkekalkan hidayah dalam diri kita. Kemudian juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang hari-hari sering membuka aurat. Kita doakan, ya Allah, tutupilah aurat si fulan, ya Allah. Lalu kemudian kita juga doakan kepada kaum muslimin yang hari ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan bisa kembali ke keluarganya. Nah, kemudian kita juga doakan, ya, kepada kaum muslimin yang hari ini tertindas, yang terzalimi, wabil khusus di Palestina. Kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, kemudian diberikan rezeki yang melimpah dari berbagai arah. Ya, kita jangan pelit mendoakan orang lain. Kita juga perlu mendoakan keluarga kita, umat Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada teman kita, tetangga kita yang berbuat zalim kepada kita, cukup untuk mendoakan saja. Ya, perbanyak doa. Karena di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala sangat dekat terhadap hamba-Nya. Hal ini dikuatkan di dalam Quran surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, apabila hamba-Ku ini bertanya kepada Muhammad bahwasanya ini qarib, bahwasanya aku ini sangat dekat. Maka hati-hati, jaga lisan ketika bulan puasa ini, lalu kemudian hindarilah, ya, perbuatan-perbuatan yang dapat mengurangi daripada pahala puasa kita, seperti ghibah, hadirin. Ghibah ini bukan perkara yang sangat kecil, hadirin, bukan perkara yang sangat remeh, tapi ghibah ini merupakan salah satu dosa besar. Nah, kalau dia mati kemudian membawa dosa ghibah, maka siap-siap di akhirat dia akan dituntut untuk memakan bangkai saudaranya. Maka mulai hari ini kurangilah yang biasa ghibah, lalu kemudian membicarakan aib keburukan saudaranya. Mulai hari ini stop. Falyakul khairan aw liyasmut, berkata-kata baik ataupun diam, hadirin. Mudah-mudahan nasihat Jumat kali ini bermanfaat untuk diri saya dan jamaah pada umumnya. Ja'alana Allah. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.